Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Kang Zaki. Kemudian pagi ini saya sedang berenang ya, olahraga, jalan-jalan di kolam renang ya, supaya persendian-persendian terus keluhan-keluhan yang ada di pinggul ini jadi ringan, karena kemarin itu sempat mengalami keluhan di pinggul ya, karena mungkin sebab kecapean bisa atau karena bahkan umur kan bisa gitu. Menikmati pemandangan di sini ya, tepatnya di Gumuk Watu ini ya, pemandangannya sangat asri ya, di kawasan lereng bukit ya. Kalau kita merasakan suasananya, itu suasana yang betul-betul masih alami, dikelilingi oleh sawah-sawah ya. Di atas itu ada bukit ya. Air renang pun ini ya, ini adalah air alami ya, tidak ada pot untuk penjernihannya, tidak pakai itu. Karena apa? Tiap hari kolam renang ini dikuras sama pengurusnya sini, dan tiap pagi diisi. Jadi terasa segar ya, mendahului para perenang-perenang ya. Ketika mereka berenang, saya mendahului di sini untuk merasakan kesegaran. Tapi rasa itu tidak akan maksimal dan tidak akan bertahan lama, karena rasa itu akan silih berganti sesuai momen atau sesuai keadaan kita. Jangan salah, tetapi bila kita melakukan satu dilandasi dengan berpikir, teori berpikir, itu yang menyiapkan sesuatu itu bisa lebih bermakna, bisa punya arti ya, dan bisa lebih memahami. Kenapa begitu? Ya, karena itu manusia itu keunggulannya adalah harus bisa berpikir dibanding makhluk-makhluk lain kan gitu. Adapun teori berpikir itu ada 4 yang mendasari ya. Bagaimana bisa melahirkan pemikiran, pemahaman itu ada 4 kunci ya. Yang pertama adalah adanya indera ya, sesuatu barang atau sesuatu zat atau sesuatu yang bisa diindra. Yang kedua adalah panca indera ya. Panca indera itu apa yang diberikan karunia Allah kepada kita, potensi yang ada pada diri kita. Ada 2 mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut ya, dan ada perasaan. Ada kulit sebagai indera perasa ya. Jadi ada 2 hal itu. Ada lagi yang ketiga adalah kita punya yang namanya akal itu. Kalau kita bicara masalah otak ya, semua makhluk hidup itu dikasih otak sama Allah ya. Binatang pun, kucing, kera, atau bahkan singa pun itu dikasih namanya otak ya. Dalam tubuh mereka ada otak. Bahkan udang pun ya, itu ada otaknya ternyata. Walaupun otaknya itu ada di dekat pada kotorannya kan itu udang. Tetapi yang membedakan adalah mereka dikasih otak tapi tidak dikasih akal ya. Akli. Jadi manusia aja yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ya, manusia diharapkan dengan punya akal itu dia bisa membedakan nanti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu diikuti, mana yang enggak kan gitu. Ada satu lagi dari teori pikir itu ya, ada 3 tadi ya. Ada indera, ada panca indera, ada otak, ada akal ya, dan ada satu lagi adalah makhluk sabiqoh. Informasi awal, kita tidak akan tahu bahwa itu namanya keranjang, itu namanya sapu, ini namanya kolam renang apabila tidak ada maklumat sebelumnya, maklumat dasar, maklumat sebelumnya ya, maklumat sabiqoh, bahwa ini adalah kolam renang, bahwa ini adalah sandal, bahwa ini adalah sapu, bahwa ini adalah gunung. Itu ada pembisik sebelumnya bahwa inilah. Nah, dari situ orang akan mengembangkan, oh ya rek, ternyata ada sapu ini yang berfungsi untuk menyapu, membersihkan. Ada kolam renang ini yang berfungsi untuk renang, untuk olahraga dan lain sebagainya. Dengan begitu ya, kita akan bisa
memahami sesuatu termasuk belajar menuntut ilmu ya. Dan makin sering kita asah akal kita itu akan makin sering juga tajam sebagaimana pisau kan itu. Bahkan kita tahu di riwayat agak menyimpang ya, riwayat ada di sirah para sahabat itu bagaimana Mus'ab bin Umair, seseorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang gagah itu dipilih Rasulullah untuk mengembangkan dakwah di Madinah itu bukan karena ketamanannya, bukan karena dia tegap gantengnya atau keberaniannya aja, tetapi apa? Tapi karena dia mampu berpikir bagaimana berdakwah di Madinah sampai menarik Madinah menjadi menerima Islam secara utuh dan mendekati para pejabat-pejabat di Madinah. Itulah fungsinya akal. Bagaimana akal itu bisa berkembang, bagaimana akal itu bisa bermanfaat, ya, itu adalah ilmu nanti yang harus kita cari. Ya. Karena ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Talabul ilmu fardhatun kulihal muslimin wal muslimat. Sekian dulu ya sobat. Ya, jadi jangan hanya kita merasakan apa yang kita nikmati, tapi kita berpikir nikmat itu ada apa dikasihkan Allah, bagaimana kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah itu, sehingga kita terus berjalan yang lurus, tidak akan tersesat. Demikian ya, mohon maaf apabila ada salah saya dalam mengartikan pemahaman, tapi percayalah bahwa kamu manusia dikasih lebih daripada makhluk lain oleh Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.